Semua sama. Yang di tangan mereka semua sama. Halaman 100 halaman hikmah ke 135 ya. 34. Halaman 34 hikmah 135 paling bawah sebelah kanan. Habis kitabnya masih ada. Itu ada yang belum lihat tuh, di akhwat ada yang belum dapat tuh. Ya. Jadi ngajinya harus bawa kitab. Kalau kitab sudah di tangan, keuangan yang nggak ada, saya bayarin, ya. Saya yang bayarin kalau ada yang nggak punya uang, saya bayarin. Tinggal saya akan hitung berapa uang yang bayar, sisanya saya yang bayar. Habibi, ini Alkitab dah. Asyif Kitab Al-Hikam. Ini beliau nggak ada kitab ini? Ada di mahasiswi, saya suruh ngomong. Oh gitu lagi. Kita potong karet. Ya. Syuf 135. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadratul Mukarram akhuna sahibul majlis Haji Hamdi Abdillah Doktor dan Kiai Haji Dr. Muhyiddin, Kiai Haji Dr. Syarif, asatizah, ahbab, mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia, insyaallah kita sambung kajian kita pada bulan ini. Saya mohon HP-nya disimpan ya, jangan ada yang main HP selama ngaji. Kalau udah ngaji silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Allah la nihayata limadhammika in arja'aka ilaik
wala tabrughu madaihuka in azhara judahu alaik. Ya, perhatikan pelan-pelan, karena ada ungkapan-ungkapan atau mutiara-mutiara ini banyak sekali yang lahir dan takut Allah tidak memberikan paham yang dimaksud ya dari kerohanian ini. Sepi ya, jangan ngobrol, stop, jangan ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. La nihayata limadzamik. Letterleknya itu la nihayata, tidak ada ujungnya. Limadzamik, sifat tercelamu, sifat celamu, sifat burukmu. Ini kan ungkapannya sangat luas sekali. Kalau diungkapkan dengan bahasa biasa, cukup dengan mazam kamu. Ya, mazam itu keburukan, ya, syar. Ya. Mungkin kalau kata bahasa kitanya mah syarrun jiddan gitu, buruk banget gitu. Ya. Jika Allah, perhatikan hikamnya, in arja'aka ilaik, jika Allah mengembalikanmu kepada dirimu, ya, jika Allah in arja'aka Allahu ilaik, in arja'allahu nafsaka ilaik, orang yang musibah apapun yang diberikan, atau akhlak karimah, ya, akhlak karimah itu perilaku, sifat mulia atau maqamat ruhiyah. Orang sufi memberikan istilahnya hakikat Muhammadiyah, karena itu akhlak Nabi. Manusia pertama yang mendapatkan akhlak itu adalah Nabi. Ya, yang Nabi katakan begini, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun baina tin wal ma, katanya, aku sudah punya akhlak, manusia belum diciptakan. Ruh Nabi itu sudah sempurna sebelum jasadnya diciptakan di bumi dan dimasukkan ruhnya. Ruh ini bukan ruh kehidupan, tetapi sifat kemuliaan, itu maksudnya. Nur Muhammadi. Itu sebab semua akhlak manusia sebelum Nabi lahir dan sesudah Nabi lahir, di dalam agama kita namanya akhlak Sayyidina Muhammad. Mereka, ya, namun datangnya belakangan. Dan orang yang lahir setelah Nabi betapa mulianya, karena contohnya sudah berbentuk hidup dan terus terwarisi dari generasi ke generasi, dari tubuh ke tubuh. Tuhan yang menjamin bahwa Nur Muhammad itu akan terus hidup. Jadi jika orang mengatakan sekarang itu kayaknya sudah tidak ada murabi, ya, itu orang yang hidupnya di luar, di pinggiran tasawuf dan tidak ngerti tentang tasawuf sama sekali. Ya. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan begitu. Saya lanjutkan. Jika di dalam tubuh ini punya akhlak, Allah yang memberikan, itu sifat Allah, maka itulah yang ditangani oleh Allah. Kalau udah begitu, salahnya juga dimaafkan. Kok bisa? Karena dia sudah punya sifat bertaubat. Seperti mana Allah, dan Allah sifat bertaubat itu sifat Allah, karena itu Allah namanya At-Tawwab. Liyatubu, Allah berikan dia tobat sehingga dia bertobat. Itu sebab Allah dinamakan At-Tawwab, Maha Pemberi taubat. Innahu kana tawwaba. Ya. Dan orang yang menjadi kekasihnya sudah memiliki sifat taubat di dalamnya. Untuk apa? Untuk apabila berdosa bertobat. Itu aulia. Bukan tidak berdosa tapi bertobat. Ya. Nah, maka semua ditangani oleh Allah. Maka orang yang seperti itu hidupnya ringan, musibah ringan, dimarahin ringan, ya, miskin ringan,
diomelin bini ringan, nggak berat. Tanya laki-laki ini, diomelin bini itu bebannya bukan main, sampai rengat kepalanya itu. Pahani tidak. Bagian. Ya, bahkan ditambahin lagi perempuan satu lagi supaya yang ngomelinnya banyak tuh. Ngomelin deh. Ya, bahkan perlu dia yang ngomelin banyak itu. Ya. Jangan ditutup pakai masker, ketawanya nggak kelihatan. Ngomelin dia dong bagian. Kadang ngomelin tapi pulang. Minta pahitnya. Ya, ini minta yang pahit. Ini maknanya la nihayata limazamik, sangat tercela sekali. In arja'aka ilaika, jika Allah mengembalikan dirimu kepadamu. Artinya hidupmu ditangani oleh dirimu, hidupmu dikembalikan kepadamu, tidak ditangani oleh Allah. Allah tidak memberikan sifat mulia di dalam dirinya untuk menangani hidup. Kita hidup ini perlu sabar Allah, perlu ridho Allah, perlu ikhlas Allah. Allah yang memberi. Jika Allah tangani, maka berarti Allah berikan sifat itu, maka dia ringan, karena dia orang sabar, dia orang ridho, orang ikhlas, orang khusyuk, orang tawadu, orang pemaaf. Mereka orang yang tidak melihat orang itu salah. Semuanya ujian. Artinya kepribadian itu real bagi para wali, itu bukan khayal, bukan omongan belaka, bukan timbang-timbang, ya, bukan real. Bagi kita yang tidak punya itu nggak bisa ngebayangin bagaimana kondisi mereka, maka mengingkari, ilo ada orang sabar banget, begitu. Enggak, karena dia nggak, maka dianggap nggak ada, semua sama kayak dia. Ya. Itu persoalan kenapa orang nggak ketemu dengan orang soleh, karena dia menilai orang dengan penilaian subjektif, penilaian ilmunya, halnya, dan penilaian berdasarkan tabiatnya. Ya. Ini lama orang nih. Itu sebab perlu tawadu ketika orang ingin menuntut ilmu itu, ketika orang ingin mendapat tarbiyah itu. Ya, kalau tidak susah. Paham ya? La nihayata limadzamik, sama bahasa Cibitung nih. Beri bagi matematik gepak sama dia memberi itu, dan disambung silaturahminya. Orang yang udah ya mutusin dia 7 turunan itu ya, tetap didatengin baik biar diomelin ge. Ya. Kalau kita tidak punya sifat hakikinya, usahakan lakukan 3 ini meskipun berat. Ya. Pas dicoba aja silaturahmi, ngomel, ngomel lagi dia. Ya. Nah, kan nggak berhasil. Coba lagi. Ya. Gua diem dah. Kali ini mah gua silaturahmi ini ke rumahnya. Kalau dia nyindir gua diem dah. Gitu. Tapi nggak bisa itu. Ya, perempuan mungkin nggak bisa itu jika belum punya akhlak. Ya, maka baik aja, dosa ge baik karena taubat gitu. Makasih. Kok manis? Manis. Udah nggak apa-apa. Sasetnya ada gulanya ini. Atau lidah saya udah manis kali ya. Paham ya? La nihayata limadzamik in arja'aka ilaik. Tidak ada ujungnya itu keburukanmu.
mengembalikan dirimu kepadamu. Kan itu samar-samar kan redaksinya itu kan. Gitu. Gimana Allah mengembalikan dirimu kepadaku, olehnya akan dia untukku. Lah kan bingung itu. Wala tafruhu madaihuk, enggak penuh-penuh itu pujianmu tuh. Artinya enggak habis-habis itu dipuji. Artinya apa? Bagus aja. In azhara judahu alaik. Jika engkau Allah menjadikan engkau sebagai mazhar jud Allah, anugerah Allah kepadamu, akhlak Allah. Bi antawalla inayatak, Allah yang menangani pertolonganmu ya kepada dirimu ya, sehingga keadaan kita selalu baik. Maka terus tidak putus-putus kamu baik. Jadi orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi suratul haq, rupa profil yang benar, itu yang dipilih oleh Allah sebagai dialah yang dijadikan murabbi, pembimbing rohani, distributor rohani kepada ruh manusia. Itu yang disebut mursyid. Bukan dengan amalan untuk tujuan tertentu. Jadi kalau ngamalin ini wah 70 meter nih ya. Meskipun apapun nama torekotnya lah ya, itu kahin dan kadzib. Ini untuk generasi ke depan ya. Mungkin ada kesalahpahaman beberapa, artinya beberapa ya, tidak semua generasi di atas kita ya. Kita permasalahkan. Artinya saya mohon maaf kalau di antara antum ada yang menyaksikan atau kebetulan itu Anda pernah belajar kepadanya ya, mungkin itu kesalahpahaman yang terjadi pada generasi kita sebelumnya. Stop, kita ambil yang positifnya saja. Ini ya, karena kita ingin potong generasi untuk ke depan ya. Bagi yang belum bertemu salah itu, maka tinggalkan. Jika ketika kamu masuk itu yang dibicarakan, tinggalkan. Seorang murabbi itu hanya dan Allah saja. Mereka punya sifat pemaaf, punya sifat silaturahmi ya, punya sifat penyayang. Itu cirinya. Karena dia distributor kebaikan ya. Enggak mesti cirinya istrinya banyak, mesti karena ada yang bertanya pikirannya, apakah yang ciri-cirinya istrinya banyak? Belum tentu ya. Bahkan ada yang istrinya sampai 6 itu. Wah, itu sudah keluar dari syariat itu ya. Itu bukan sekedar duduk. Udah ya, hikmah yang pertama ini paham sudah? Mahasiswi paham? Ada yang kurang paham tulis ya, ntar dia diberikan. Saya akan buka tanya jawab malam ini insyaallah. Nanti tinggal diberikan. Jadi satu persatu kalau ada hikmah yang nggak paham, nanti yang kurang jelas dari keterangan yang pertama ini, maka bisa kita ulang nanti. Baik, kita sambung. Wa qala radhiyallahu anhu, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Kun bi awsafi, kalau secara ringkas kun bi awsaf yakni bersifatlah ya, milikilah sifat apa? Maaf, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Kun muta'alliqan ya, bukan bi awsafi rububiyati, bergantunglah, maaf ya. Kun muta'alliqan, bergantunglah. Muta'alliq itu bergantung.
Dengan apa? Dengan sifat rububiyah. Ya. Kemudian wa kun mutahaqqiqan, milikilah hakikat ausofi ubudiyatik, sifat kehambaanmu. Mutahaqqiqan, realisasikanlah hakikat sifat ubudiyahmu. Artinya begini, kapan orang dapat memandang keagungan Allah? Coba katanya kita disuruh, bukan disuruh, ketika ada pertanyaan sholat khusyuk, seperti apa sholat khusyuk? Sebetulnya kalau ditanya orang sufi, ya, ditanya bagaimana sholat khusyuk, nggak ada jawaban yang praktis, itu nggak ada. Yang dapat kita lakukan secara untuk syuhud bagaimana? Nah itu. Akhirnya kata mereka apa? Bersamalah dengan aku, suhbah. Udah nggak ada jawabannya lagi. Nggak, barangkali ada trik-trik, nggak ada. Yang bikin tempe ada trik-triknya, miara jangkrik ada trik-triknya, tidak ada. Tetap muncul ketika Allah berikan semuanya Allah kepadanya baru. Nah, orang salahnya membaca orang keterangan para aulia itu tek langsung. Oleh karena itu kita harus hadirkan Allah. Gimana? Prakteknya gimana? Ini bukan teks. Mereka menulis itu adalah khibrah ruhiyah itu. Ngomong kayak udah nggak pakai akal, pakai kasyaf. Ya. Tidak mendapatkan Allah, tidak mendapatkan segalanya. Itu yang mereka maksudkan itu. Itulah syuhud, itulah hudur, itulah fana. Dan itulah al-insanul kamil. Itulah Muhammadiyah. Ya. Maka di sini dikatakan kun muta'alliqan bi awsafi rububiyyatih. Bergantunglah kepada sifat-sifat rububiyah Allah. Kita perlu kepada sifat rububiyah Allah. Sifat yang menanggulangi, melahirkan, membentuk kita, menangani, memberi rizki, memberikan anugerah, menolong kita, menyelamatkan kita, memberikan khusyuk, memberikan, kita perlu itu. Ya. Seolah-olah isyarat dari sepotong pernyataan ini, lakukan hidupmu, ibadahmu semuanya untuk Allah dulu. Ya. Karena kita perlu kepada sifat rububiyah Allah. Itu sebab kemudian orang itu disebut murabbi, karena dia menjadi jelmaan rububiyatullah. Ini juga yang akhirnya saudara kita menuduh bahwa orang sufi itu iman kepada rububiyatullah dan kufur kepada uluhiyatullah. Karena banyak berbicara tentang rububiyah, uluhiyah tidak. Uluhiyah itu bagian syariat, rububiyah itu bagian hakikat. Ya. Itu yang mereka akhirnya menuduh itu. Mereka tidak tahu apa maksud orang sufi ketika berbicara tentang rububiyah saja. Kenapa? Karena hamba itu tidak mempunyai sifat ketuhanan sedikit pun, melainkan kita perlu kepada sifat Allah, bergantung kepadanya. Ya, kita nggak punya sifat, kita tidak ada, maka tidak punya sifat. Zat aja tidak punya, bagaimana sifat punya? Zat kita jelmaan zat Allah. Maka dikatakan wujuduka juduhu min wujudi. Dirimu, adamu itu anugerah dari diri dan adanya Allah. Diri tanda kutip Allah. Ya. Karena Allah punya zat, maka zatuka min zati. Lalu sifatnya dari mana? Sekarang di layar muncul gambar diri.
Oke? Muncul gambar di diri. Dari mana munculnya? Dari klise yang dirinya itu. Ini sebagai ilustrasi saja, pendekatan akal. Dari mana diri layar itu? Dari klise yang dimunculkan oleh proyektor. Kan bukan dari independen diri dia sendiri yang melahirkan, bukan. Digerakkan oleh proyektornya. Proyektor itu, ya. Karena diganti klisenya, ya. Sifatnya diturunkan. Diri ini sudah ada sifat-sifat diri, ya. Sifat jalaliyah, takabur, egois, ini sifat diri. Itu milik kita. Jadi kita itu kalau melihat orang takabur, egois, jangan pusing. Itu memang sifat bawaan. Jangan, lu nggak boleh sombong. Lah bagaimana? Ya, sampai ada orang, jangankan orang semut juga marah. Nggak usah pakai peribahasa semut. Memang diri ini jelmaan diri Tuhan, maka segala sifat ketuhanan ada pada kita. Sombong, takabur, egois, urusan. Nah, kalau udah egois sama bini, lu gua kan, ya. Cuman waktu tidur aja lu gua lu, gitu. Habis itu mah lu gua. Kena kembali kepada dirinya. Ya. Itu sebab agama menyuruh kita untuk menghargai setiap tubuh makhluk itu, karena itu jelmaan Allah. Nyakitinya menyakiti penciptanya Allah. Nah kemudian untuk menanggulangi, makanya kata Allah, sombong itu adalah sifat kebesaranku, selendangku, pakaianku. Artinya menunjukkan bahwa itu milik dirinya, akunya. Jangan kau ambil dariku, aku yang akan memukulmu, menghancurkanmu. Jangan kau pakai. Jadi kita perlu sifat jaliyah, syariat sifat kebaikan. Padahal kalau oleh hakikat semuanya baik. Tapi begitu syariat mengajarkan ini baik, ini buruk, ya. Itu yang disebut sifat bawaan. Ada sifat usaha. Sifat usaha inilah akhlak yang kita ambil, kita contoh dari Nabi dan dari orang-orang yang telah memilikinya, ya. Oleh karena itu kita perlu bergantung kepada sifat rububiyah, ya. Dan tidak boleh kita, kalau kita mau marah itu hanya marah karena Allah. Orang boleh marah cuma dua, boleh menyakiti tubuh orang dua, ya. Hak menjalankan hukum Allah, potong tangan, takjir, rajam, ya. Guru memukul murid, emak menyubit anak, itu boleh, sebatas mendidik. Kalau untuk marah nggak boleh, ya. Itu yang pertama, hukum Allah, motong tangan, takjir, jilid. Yang kedua, mendidik. Boleh marah, boleh menyakiti. Bahasa menyakiti ini artinya ya memberikan rasa sakit di tubuh, ya. Boleh. Gitu. Maka Nabi menyuruh, ya, gantunglah pecut itu di atas pintu untuk anak-anakmu. Bukan nyuruh mukul, nyuruh nakut-nakutin doang. Gua gebuk nih, gitu. Ya. Selebihnya tidak boleh. Kita marah jika tidak menjalankan hukum dan bukan untuk tarbiyah, tidak boleh, karena akan melukai jiwanya. Karena itu bukan Tuhan yang menanganinya, tapi nafsunya dan dirinya. Mesti salah, kembali ke atas. Kalau dengan Allah mesti benar, ya. Nah oleh karena itu disuruh untuk bergantung ya Allah. Kemudian apa yang perlu kita
realisasikan, miliki sifat secara hakiki itu kepada diri kita, sifat ubudiyah. Ya, padahal maksudnya begini, ini sebetulnya sama dengan tahalli, sebetulnya begitu. Cuman dari sudut lain, Imam Ibn Athaillah ini, kalau engkau telah memiliki sifat-sifat Allah itu, ya, maka keagungan Allah, begitu. Kita nggak bisa menghayal pun nggak bisa. Allah agungnya seperti apa nggak bisa dihayalkan. Karena khayal itu adalah idrak, capaian oleh akal kepada yang di luar akal, itu khayal. Bagaimana Allah itu adalah di luar akal? Bagaimana kita mau ciptakan dalam pikiran itu Allah Maha Agung? Enggak terjadi. Dia akan merasa bahwa dia yang mengagungkan Allah, padahal Allah agung dan tidak perlu diagungkan. Oleh karena itu orang akan mengaku, ya, gue ini memang soleh banget. Nah, ujungnya begitu. Sabar banget gue ini, ya, gue mau orang yang ikhlas, nggak kayak yang lain. Wah, udah nggak cukup membesarkan dia, menjatuhkan yang lain. Ya, itu rusak. Ya, maka orang apabila bergantung kepada sifat rububiyatullah, maka dia akan menjadi hamba Allah. Sudah gitu. Orang jika memilih, maka dia baru merasakan keagungan Allah. Hanya engkau yang dapat. Ya kashifad dur, ya farijal ham, ya, itu doanya akhirnya tuh. Ya qadiyal hajat, ya, itu doanya. Itu bukan diulang-ulang hanya mengambil berkat ayat, redaksi kata-kata, itu bukan. Lama-lama dia merasa wali karena doa sendiri. Itu bahaya, itu hijab. Tarbiyah bukan lari. Ya, udah latifah 1, latifah 2, latifah 3, muraqabah 1. Emang begitu bikin wali? Bukan. Itu jadi tradisi yang mati. Ruhiyah. Tarekat itu kuduah. Maka dikatakan oleh mereka, ringkasnya, at-tariqatu hiya syaikhu. Sudah. Ya. Atau dengan arti yang bebas, mengambil akhlak itu pada tubuh yang di dalam dirinya punya akhlak, itu tarekat. Kalau enggak, hanya seremonial, kosong, mati, tradisi, apalagi, ya. Akhirnya ribut aja berebut, jadi ganti gurunya, jadi pengen paling mulia, berantem, ya. At-tasawwufu bari'un minhum. Tasawuf berlepas tangan dari mereka. Kalau masih ada murabbinya, atau murabbinya ada terjadi itu pada muridnya, murabbi tahu siapa yang sampai kepada Allah dan siapa yang tidak. Dan gak boleh dikatakan kamu gak sampai, kamu tidak boleh. Itu akan memberikan contoh, nanti akan tidak boleh. Karena tarekat adalah jalan kepasrahan kepada Allah. Dia pun menjadi istifa dan ijtiba dari Allah, pilihan Allah, pilihan alam katanya begitu. Itu juga bahasa alam, perlu dikritisi juga. Al-istifa wal ijtiba bukan pilihan alam, pilihan Allah. Ya. Ini satu hikam Imam Ibn Athaillah cukup menjelaskan tentang tarekat sebetulnya. Nah, cuman yang terjadi, tarekat apa baik? Apa baik kan begitu? Ya. Namanya dia pisan. Proses baiatnya juga udah memang dia pisan, bajunya pun dia pisan,
muridnya banyak, dia pisan. Ya, pisan semua dah. Ya. Itu sebab generasi mendatang mesti jelas memahami dulu. Jangan masuk tarekat sebelum tahu apa yang, ya, meskipun datang saya yang tinggi setinggi pohon kelapa, ya, bening sebening air, jangan. Dia wali oke, tapi kita tidak betul tujuannya, betul agar tidak salah. Ya, jadi sidqan tajid mursyida. Perbaiki diri kamu untuk ingin Allah dapat menjumpai mursyid. Jika tidak bisa. Saya sering mendengar pertanyaan, bukan pertanyaan memberitahu, kalau pertanyaan saya jawab. Alhamdulillah saya telah menemukan kitab kakek saya. Ternyata kakek saya itu dulu sering puasa Daud, makanya sekarang saya amalkan. Mudah-mudahan doakan saya supaya mengalir ke saya. Saya bingung, dia nggak nanya, ngasih tahu. Ya, agar tarekatnya saya amalkan. Ini apa ini? Ini mudai. Ya. Kita juga tidak diajarkan untuk salah itu, tidak. Kita yang bertanya, kita berjawab. Sudah, itu tugas yang mengkritisi fisik itu fuqaha. Ya, kalau orang pakai fuqaha paham, ya betulin tuh. Tapi tidak untuk sufi. Sufi mah ditepinin baik. Ya, Allah yahdik. Sudah. Ya, karena apa? Manhaj manjalas janas. Deketin entar dia berubah. Udah begitu doang. Dan dia tidak merasa tidak merasa digurui. Ya Allah. Karena setiap orang sufi berguru habis-habisan dengan gurunya, akhirnya dia mengatakan arabtu rabbi bi rabbi. Cuma adab saja dia mengatakan laulal murabbi ma arabtu rabbi. Amma arabtu rabbi bi rabbi. Itu wasilah. Si gurunya juga enggak merasa, lo kalau enggak ada gua, enggak. Batal itu guru ngomong begitu. Dia mengajarkan semuanya lillah. Enggak boleh kediapisan enggak boleh. Ya. Dan mestinya syekh lebih beradab dari muridnya. Dan memang ya hakikatnya begitu. Maka ada kisah kan, wali telah mencetak wali. Tiba-tiba wali tergoda oleh seorang perempuan non muslim. Cuantik lewat pakai baju lekton. Ya. Akhirnya tertarik nafsunya, diikuti perempuan itu. Masuk ke rumah pastur. Ditanya, tadi ada perempuan lewat sini. Ya ada, itu anakku. Bolehkah aku menikahimu? Ini sayanya udah tua lagi. Mungkin udah 75 tahun itu. Yang dikejarnya itu gadis umur sweet 17. Coba itu. Akhirnya tidak boleh. Apapun syaratnya akan aku lakukan. Oh ya boleh kalau memang kamu mau melakukan syaratnya. Apa? Lepaskan itu sorbanmu dan jubahmu. Gampang, dibuang sorbannya. Bukan. Lepaskan agamamu. Oke? Aku sudah bukan Islam sekarang. Coba itu. Muridnya sudah jadi wali tuh. Sebab dia lihat Allah mengajarkan kepada muridnya nih bahwa bukan guru yang menjadikan dia wali, Allah. Itu sebab orang bertasawuf itu adalah orang yang sedang membetulkan, mensidikkan tawajuhnya, orientasinya, tujuannya kepada Allah. Sebesar apa sidik tawajuhnya, sebesar itulah tasawufnya. Karena banyak keturunannya, bukan. Keturunan tidak berguna apa-apa. Ya, keturunan hanya untuk mengenang saja.
ya, sebagai pengkhayal. Kalau tidak dia melakukan, nah emang keturunan orang kaya kalau nyari duit nggak capek? Capek. Kalau nyari duit, kalau nggak nyari duit mah nggak capek. Ya, orang bukan duit dia, duit bapaknya. Ya, begitu habis saja baru nggak bisa apa-apa kan. Orang yang paling miskin itu orang yang menikmati waris bapaknya, setelah itu jual duren kan gitu. Ya habis udah sawah engkong dijualin, tinggal jual duren akhirnya. Ya. Duren juga boleh nemu, nggak punya puun. Ya, tapi bininya 3. Nah itu orang Betawi. Ya. Sama orang Banten juga sama. Ya, 11-12. Ya. Ngomong apa saya tadi itu? Ngomong apa ya tadi? Ya? Bukan, bininya 3 bukan babnya, bukan. Cetak wali. Cetak wali, guru tadi itu, kan? Akhirnya apa? Apa kata pasturnya? Oh ada lagi syaratnya Pak. Apa? Angon kambing gua dulu tuh semua. Karena lu masih anak, masih apa? Masih domba apa? Domba tersesat lo. Ya itu angon tuh domba. Lah itu wali. Ya tiap hari ngangon domba, cuman pengen kawin sama Sweet Seventeen tadi tuh. Ya. Muridnya udah geger, separuh udah meninggalkan gurunya. Maka yang sisanya inisiatif bahwa di sana ada murid-muridnya yang sudah saleh, aulia, ahlillah. Dia datang, "Syekh, guru, kenapa?" Ya. Dia telah keluar dari agama karena mengejar perempuan. Datanglah muridnya itu. Gurunya lagi di bawah pohon ngangon kambing. "Assalamualaikum ya syaikhi ya habibi," katanya. Dia buang muka gurunya. "Insarif anni lastu syaikhak," katanya. "Tinggalkan aku bukan gurumu." "La syaikhi." Diambil tangannya mau dicium, ditarik. "Tinggalkan aku. Jangan ikut campur dengan urusanku." Menangis muridnya. "Engkau yang mengajarkan cinta kepadaku. Tahukah, wahai guruku, aku tidak pernah merasakan cinta kepadamu sebesar detik ini. Karena engkau yang mengajarkan aku bahwa jiwa manusia di tangan Allah. Sekarang para aulia menulis wudu dulu karena dia sedang mengharapkan putuh. Ya, kita junub-junub kan nulis baik. Wudu dulu, bersih dulu, sholat dulu mereka itu. Ya, hadapkan dulu hatinya kepada Allah. Ya. Coba syariat nyuruh kita mau tidur sama bini kan suruh wudu tuh. Kita mau naik keranjang dah. Ya, iya artinya kan suruh sholat dulu, wudu dulu, sholat dulu 2 rakaat, udah kagak. Ya. Udah lupa kali. Ya. Bukan emang apa sih? Enggak ada ngapa-ngapa. Ya. Itu sifatnya udah ada sama dia. Orang punya dermawan ngasih itu ringan. Kalau nggak punya, boylah. Ayam gua capek. Iya. Enak buaya gue yang capek dia boyo. Biar gue kasih yang kecil, gede-gede emen ngasih. Ya, dia timbang nadong doang, coba. Ya, itu nggak ada kamus begitu. Ya, nah maka ini diberikan argumentasinya, alasannya. Mana'aka antadda'i ma laisa laka mimma limakhluqin. Allah mencegahmu untuk mengaku-aku apa yang bukan milikmu. Diharamkan mengaku sesuatu yang bukan milikmu. Dari apa? Mimma lil makhluqin, dari yang telah Allah berikan kepada makhluk. Ya. Apa yubihulak? Apakah boleh? Apakah dibolehkan kamu?
Apakah Allah membolehkanmu maksudnya? Antadda'i wasfah. Engkau mengaku sifat Allah wa huwa rabbul alamin. Kita di atas dilarang ngaku yang bukan punya kita. Bini orang boleh diaku? Kagak boleh. Itu fisik. Kagak boleh kan, haram kan itu. Artinya penggalan yang pertama itu kan oleh Allah. Ngaku ini bini gua lah, bukan bininya. Ini tanah gua, bukan tanahnya diaku. Kebun gua, gunung gua lah. Jangan takut neng, kawin sama abang mah gunung punya siapa? Iya gimana? Dari Selang sawah siapa? Itu seablak-ablak sawah itu di Kertamukti itu sawah siapa neng? Siapa bang? Ya gua nanya sawah siapa? Kan kagak boleh mengaku. Harta orang diaku kagak boleh. Bagaimana kita mengaku sifat Allah sifat kita? Gua sabar banget, gua bingung dah. La ilaha illallah. Ya. Enggak tahu gua mah orangnya ridho bae ya. Ngapa ya? Segera itu dimandiin jam 2 malam itu. Enggak sadar dia. Ya. Allah, itu orang belajar ya, beramal tanpa ada tarbiyah ruhiyah, tanpa ada guru. Mudugal bae bawaannya. Malah dia pengen jadi guru terus. Ya. Gurunya paling dia lagi. Pengen orang jadi murid dia. Lah dia nggak pernah jadi murid. Itu Firaun. Sama Firaun. Maaf tanda kutip. Firaun itu maksudnya nafsu bagi orang. Sufi itu Firaun simbol nafsu. Ya. Jangan bawa-bawa Firaun yang bukan. Itu simbol saja. Ya. Hatta ketika orang sufi nyebut Abu Jahal, bukan nyebut Abu Jahal, itu bukan simbol. Nyebut Nabi aja orang sufi itu apa? Salma, Busaina, ya, nama perempuan. Namanya Salma, ya, nama perempuan. Itu dia. Ya, untuk simbol kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa Allah melarangmu mengaku sesuatu yang bukan milikmu yang diberikan oleh Allah kepada orang? Enggak boleh. Karena bukan milikmu, bagaimana kita mengaku? Abid, alim, arif, sobir, syakir. Ya. Tanda orang mengaku bahwa dia belum memiliki. Ya. Makin ngaku. Tanah orang lah diaku-aku. Ya. Apa bahu? Apa boleh? Apa Allah membolehkanmu mengaku-ngaku sifat Allah? Rabbul alamin. Mengaku baik itu paling buruk, mendingan berbuat buruk sekalian. Ini bukan nyuruh. Ya, ini mau mendingan gue berburuk dah. Salah lagi ya, bukan. Ya. Itu banyak perkataan orang-orang sufi begitu tuh. Akhirnya muridnya akhirnya mengamalkan ya ayat apa perkataan yang potongan yang terakhir itu. Wah, daripada dia sholat begitu baik mendingan gak sholat dah. Ya. Itu min a'zamiz zulum wa asyadul udwan. Ya. Allah menamakan itu udwanan wa zulma. Itu berarti itu akan menimbulkan permusuhan kepada pemilik. Kita ngambil harta orang, ini harta gua, ini kan menimbulkan permusuhan. Dan itu adalah perbuatan zalim. Maka jika orang mengaku baik padahal itu adalah sifat Allah, berarti mengadakan permusuhan kepada Allah. Jangan ambil sifatku, aku yang akan menghancurkanmu kepada diri. Ya, itu sebab mengaku baik buruk, mengaku buruk baik. Tapi menamakan dirinya Nib, al-haqir, al-ba'is.
Zut taksir. Ya. Itu untuk sifat batin. Kalau atribut fisik mah nggak apa-apa. Profesor, doktor, kiai, haji, PhD, MMM, MBE, LCD, ble ble ble, waduh, jajarin nggak apa-apa. Jangan al-murabbi, al-murid bilang wah itu, ya tidak boleh. Karena sifat kita, sifat Allah. Diumpamakannya kita mengaku milik orang, itu permusuhan dan kezaliman. Ya. Itu alasannya, artinya kenapa menjadi hamba agar Tuhannya hanya Allah. Dan akun Robba. Kita mendengar ada qasidah itu selalu asik sekali. Saya mendengar qasidah itu yang Allah Allah Allah. Itu redaksi apa dalam bentuk kata-kata. Sebetulnya itu penjelasan tentang sikap. Orang kalau wali nggak gentar, di hatinya selalu orang yang berbuat. Allah hadir, Allah mengujiku. Lupa dengan tubuhnya. Boro-boro ngelihat gue itu, kalau ngelihat mulutnya itu, kalau udah ngomong masya Allah itu mulut. Lupa sebenarnya hakikat, ya secara dalam konteks hakikatnya itu mengatakan apa yang terjadi pada diri kita, apa yang datang kepada kita, apapun enak atau enggak enak yang bentuknya dari orang. Kalau kita menganggap itu tidak Allah, apa hakikatnya? Dia mengatakan nahnu fitnatun fala takfur. Ini ujianmu saja, kamu jangan kufur. Ini dari Allah. Maka dalam pandangan sufi, setiap saat orang kufur, apa? Kufur tertutup. Allah itu oleh salahnya dia atau lemahnya tauhidnya untuk tidak menyaksikan Allah. Ya. Apa ge semuanya Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Ya, maka mintalah dari Allah agar kita dengan Allah untuk menuju Allah. Itu ringkas tuh.